Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Ngecas. Morta cerdas masalah hukum sekitar kita. Bersama saya Siba sebagai moderator dan di sebelah saya ada narasumber dengan Ibu. Kenalkan, saya Nimade Krisnasari, analis hukum muda pada kantor wilayah Kementerian Hukum Bali. Baik Ibu Krisna. Topik kali ini adalah topik yang cukup hangat ya, yang kita akan bawakan. Nah, sebelumnya pada produk administrasi hukum umum atau kita singkat produk layanan AHU itu ada berbagai jenis layanan hukum. Nah, salah satunya itu adalah layanan fidusia. Nah, Ibu Krisna, jadi saya ingin bertanya, sebelum masuk ke teknis nih, mungkin bisa dijelaskan dulu apa sebenarnya fidusia itu? Jadi topik kita pada kesempatan ini adalah fidusia, khususnya penghapusan sertifikat jaminan fidusia. Tapi sebelum kita masuk pada teknis, kita ngobrol dulu nih, fidusia itu sendiri apa sih? Fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda dengan dasar kepercayaan, di mana benda yang dialihkan itu penguasaannya tetap pada pemilik hak. Kita ilustrasikan gampangnya adalah ketika seseorang akan melaksanakan pinjam-meminjam pada lembaga pembiayaan atau finance atau perbankan, maka pada saat meminjam uang, itu akan ada jaminan benda. Nah, jaminan benda inilah terikat pada fidusia. Nah, benda yang kita punya itu dijaminkan sebagai jaminan fidusia. Namun, bendanya masih kita bisa pakai. Kita bilang dah jaminannya motor. Motor, ya. Kita jaminkan motor kita menjadi benda jaminan fidusia, tapi motornya masih bisa kita pakai. Aksesnya yang masih kita bisa pakai ya. Kita bisa gunakan. Motornya masih bisa digunakan untuk usaha sehari-hari. Jadi itu salah satu kelebihan dari perjanjian jaminan fidusia. Ini berbeda dengan gadai ya. Jadi kalau gadai kita pinjam duit, bendanya digadaikan, bendanya dipakai, dimiliki oleh penggadai. Jadi kalau ini enggak, bendanya masih kita bisa pakai. Kita yang masih bisa pakai ya. Tapi bukan atas nama kita ya, bendanya itu. Atas nama kita. Atas nama kita tetap ya. Hanya saja haknya secara hukum beralih ke penerima fidusia. Penerima. Oh, gitu. Baik. Lalu sebenarnya, nah mengenai yang sudah dijelaskan tadi fidusia itu secara gambaran, nah sebenarnya penghapusan fidusia itu diperlukan nggak sih? Harus ya. Nah, kenapa ini? Itu berarti kenapa? Karena pada saat kita melaksanakan perjanjian simpan pinjam, itu kan ada klausulnya. Nah, jadi benda yang kita milikan ini dijadikan sebagai jaminan fidusia. Prosesnya adalah itu ada pendaftaran. Jadi benda yang dijadikan jaminan fidusia ini didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Terbitlah sertifikat jaminan fidusia. Nah, di sertifikat jaminan, setelah ada sertifikat jaminan fidusia ini, kenapa tadi saya bilang harus atau suatu kewajiban, berarti ketika hutang kita lunas, berarti hak dari barang itu harus kembali sama kita. Kembali. Jadi sepenuhnya hak secara hukum itu harus kembali kepada kita. Bagaimana cara mengembalikannya? Itu adalah dengan menghapuskan sertifikat jaminan fidusianya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya penghapusan tidak dilakukan, apa sih sebenarnya resikonya? Resikonya apa gitu? Kalau penghapusan tidak kita lakukan, tentu saja ada resiko. Tapi resiko utamanya itu yang merasakan adalah pemberi fidusia. Pemberi fidusia. Kita nih si peminjam. Si peminjam itu kan pemberi fidusia ya. Jadi kita si peminjam ini adalah orang utama yang akan merasakan resikonya. Kenapa? Karena ketika tidak dilaksanakan penghapusan oleh penerima fidusia atau kreditur, jadi benda kita masih terdaftar sebagai jaminan fidusia. Satu, secara hukum objeknya masih terdaftar sebagai jaminan fidusia. Yang kedua, kita nggak bisa lagi menggunakan benda itu sebagai jaminan fidusia. Jadi kalau mau minjem lagi nih duit, karena masih terdaftar itu tadi. Dia masih terdaftar
bendanya masih terdaftar sebagai sertifikat sebagai jaminan Iya. fidusia, Mhm. jadi dia nggak bisa dijaminkan kembali. Oh, nggak bisa Nggak dijaminkan bisa lagi? dijaminkan kembali, jadi harus Oke oke. dihapuskan dulu oleh krediturnya, Mhm. baru nanti kita sebagai debitur, kita sebagai peminjam bisa menjaminkan kembali barang kita sebagai jaminan Jaminan ya. fidusia. Oh. Itu. Jadi nah ini informasinya cukup, penting ya untuk diketahui karena belum banyak yang tahu mengenai fidusia ini. Ya. Nah, jadi kita saling sharing lah dan inilah salah satu bentuk produk kita di administrasi hukum umum. Baik, sekarang kita akan masuk, bagian prosedur nih. Nah, prosedur resmi penghapusan fidusia. Nah, kriterianya bagaimana sih penghapusannya itu? Nah, jadi untuk prosedur resmi penghapusan itu bisa dilakukan secara online system ya. Itu diakses melalui web AHU online, fidusia online. Nanti di sana penerima fidusia mengakses atau kalau kuasanya itu Kuasanya ya? notaris bisa Oke. mengakses, penerima fidusia atau yang dikuasakan kepada notaris itu bisa mengakses proses penghapusan sertifikat jaminan fidusia. Fidusianya. Nanti di sana diisi formulir pemberitahuan penghapusan. Di formulir pemberitahuan penghapusan itu ada yang harus diisi, salah satunya adalah keterangan atau alasan hapusnya sertifikat jaminan fidusia. Oke. Apakah itu karena hutangnya yang hapus atau bisa jadi karena bendanya musnah. Benda musnah ini. Bendanya musnah itu tetap harus dilaksanakan penghapusan. Mhm. Jadi hutang piutangnya tetap berjalan. Tapi Hutang piutang ketika jalan ya? Oke, bendanya heeh. musnah, entah dia dicuri, entah Entah dia musnah dengan gimana cara cara apapun jadi itu ya. tetap laksanakan Siap. penghapusan. Nanti di formulir itu juga diisi nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia yang akan dihapuskan dan Oke. tanggal hapusnya jaminan fidusia. Bisa. Tanggal hapusnya jaminan fidusia ini terbit dari surat keterangan lunasnya Surat hutang. keterangan lunas. Nah, berarti harus ada suratnya itu. Ya, surat keterangan lunas. Oke. Kalau misalnya nih, ada nggak sih contoh nih kita kasih gambaran yang lebih mudah dicerna? Seperti apa? Lebih Kita contoh. mudah dicerna prosesnya ya. Iya. Ketika saya punya hutang, saya sudah melaksanakan kewajiban saya membayar hutang, hutang saya lunas. Dari kreditur atau lembaga pembiayaan kan ada surat keterangan lunas. Surat keterangan Nah, lunas. surat keterangan lunas itu Ya. tidak serta-merta menjadikan objek jaminan fidusia itu selesai. Selesai. Jaminan fidusia Terhapus berarti itu ya? Belum ya? Oke. dari surat keterangan lunas inilah harus ada lagi proses penghapusannya yang dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan atau kuasanya dalam kesempatan ini notaris. Yaitu tadi diaksesnya melalui AHU online, mengisi formulir. Setelah formulir diisi nanti akan ada verifikasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan terbit surat keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Setelah surat keterangan itu terbit, barulah jaminan fidusia ini berakhir. Baru clear ya, Clear. Dan objeknya kembali kepada saya, kembali kepada kita pemiliknya ya, pemilik aslinya. Pemilik aslinya. Ya, oke, itulah penyampaian materi fidusia mengenai khususnya tentang penghapusan fidusia yang telah disampaikan oleh Ibu Krisna sebagai narasumber analis hukum ahli muda. Ya, untuk sesi tanya jawab kami persilahkan, silakan berkomentar di IG, Instagram, Kemenkom Bali secara live. Kami siap untuk menjawab. Kami persilahkan. Berapa orangnya lagi? 22. Iya. Ya. Ya. Di screen dong. Nanti biar ini. Ini. Berapa? Kelihatan nggak orang? Kelihatan. Berapa jumlahnya kelihatan? Jumlah di sini. Sekarang mau buktikan. Silakan yang ingin bertanya atau mungkin live belum? Live? Yang ingin bertanya silakan. Ada nggak pertanyaannya nih? Coba dibaca kita deh tunggu. di chatnya. Siapa tahu ada yang nanya. Iya. Sudah. Oh ya, jadi misalnya nih, saya ada motor belum saya lunasi. Oke. Nah, kalau misalnya saya
nunggak nih 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, saya buta arah nih mengenai fidusia ini atau apa. Yang saya tahu nih, nah sebagai bukan pemilik masa kita membayar kan biar niatnya biar lunas gitu. Nah, cuma kan pasti ada suatu kejadian di mana kita tidak bisa membayar itu full. Nah, biasanya kan kendaraan kami ditarik. Oke. Ya kan, biasanya kan begitu. Biasanya dikasih surat 1 bulan, peringatan 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu sebenarnya ada hak untuk mengambil atau bagaimana ya? Ada. Ada ya? Nah, itu bagaimana tuh? Jadi ketika sertifikat jaminan fidusia itu terbit, Mm-mm. itu langsung melekat hak eksekutorial Oh, dari oke. penerima fidusia atau krediturnya sendiri. Jadi kreditur berhak melaksanakan penarikan jika kita debitur one prestasi. Dalam one prestasi itu dalam artian tidak melaksanakan kewajiban membayar. Tapi kan tentu saja ada proses ya, nggak Proses, iya. serentak lagi di jalan gitu ditarikan Tiba-tiba saat tarik. menyalahi. Iya. Ada pemberitahuan dari tidak dilaksanakan kewajiban kita tidak membayar berapa bulan, baru nanti akan ada proses penarikan dari Ada proses kredit. penarikan ya. Nggak lalu kita lagi pakai mobilnya di jalan atau kita pakai motor jalan ditarik, Iya. kan itu Soalnya kan karena beberapa penyalahan. kejadian kan Iya, pasti begitu tiba-tiba ditarik. Sebenarnya kan harusnya yang saya tahu kan harusnya dikasih surat. Ini iya, surat bahwa ini ada jaminan fidusianya begitu. siap, Nah, siap. karena memang ini kurangnya informasi ya. Iya. Nah, Tapi kita juga sebagai debitur atau sebagai peminjam harus tahu ya, harus ingat ketika kita menandatangani perjanjian kan kita menyatakan kesanggupan ketika Iya. tidak lunas hutang kita atau kita one prestasi tidak melaksanakan kewajiban Iya. kita harus siap kendaraannya diambil. Karena kan Iya. itu sudah terdaftar Sudah sebagai jaminan terdaftar ya. fidusia. Itu sebenarnya. Oke. Baik, kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang Oke, masuk ini Bu siap. Krisna. Oke, pertama dari Tacahyani ya. Oke, saya spelling aja ya nama Instagramnya. Oke, ini ada pertanyaan nih Bu dari Tacahyani. Siapa yang mempunyai kewajiban melaksanakan penghapusan sertifikat fidusia? Apakah BPR atau peminjamnya? Oke, kita ulang kembali ya. Oke. Jadi kelewat. Jadi kewajiban pelaksanaan penghapusan sertifikat fidusia ini kewajibannya terletak pada penerima fidusia. Siapa penerima fidusia? Lembaga pembiayaan, BPR, finance, dan perbankan. Perbankan pastinya itu Ya, ya. itu. Jadi kewajibannya terletak di sana. Nggak bisa debitur kita sebagai peminjam melaksanakan penghapusan Penghapusan fidusia. sertifikat fidusia itu nggak bisa. Berarti dari Mereka banknya ya, sendiri, dari banknya BPR, sendiri yang kayak gitu harus ya. melaksanakan penghapusan. Oke. Baik, itu informasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Tah Cahyani. Selanjutnya dari Puspa Atalia. Selamat siang. Izin bertanya, ada batas waktu pendaftaran penghapusan fidusia dari tanggal pelunasan hutang? Nah, silahkan. Itu batas waktu, apa tadi? Batas waktu pendaftaran penghapusan fidusia dari tanggal pelunasan hutang. Itu ada batas waktunya 14 hari dari tanggal pelunasan hutangnya. Ketika surat keterangan lunas sudah terbit, nah 14 hari setelah itu maksimal harus sudah dilaksanakan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan Jaminan ya. fidusia. Berarti kata kuncinya di sini 14 hari ya. Itu udah maksimal ya. Maksimal Maksimal 14 hari. 14 hari. Oke. Baik Puspita. Oh, secara aturan. Siap. Baik, Puspita Ataya sudah dijawab oleh narasumber kita. Selanjutnya, pertanyaan dari Red Suyam Minecraft. Oke, jika sebuah perusahaan leasing menarik kendaraan secara paksa tanpa sertifikat fidusia, apakah tindakan itu sah? Jika suatu korporasi kita Korporasi, ngomong oh ya, menarik kendaraan tanpa sertifikat fidusia, fidusia. apakah itu sah? Tentu saja tidak sah, Bapak Ibu. Kenapa tidak sah? Kata kuncinya tidak ada sertifikat fidusia. Berarti barang tersebut tidak dijaminkan sebagai jaminan fidusia. Jadi tidak sah penarikannya secara prosedur fidusia. Itu kita bilang saya melaksanakan peminjaman, saya punya barang jaminan,
kendaraan, tapi tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia, kan tidak ada sertifikatnya. Nah, kalau tidak ada sertifikatnya, berarti tidak ada hak eksekutorial dari penerima fidusia untuk melaksanakan penarikan. Jadi tidak sah. Berarti itu nggak sah Nggak ya? sah Nggak kalau sah. tidak ada sertifikatnya. Tidak ada Tidak sah. sertifikatnya. Berarti itu kata kuncinya. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Desi Yudarini. Selamat siang, Pak. Izin bertanya, dari mana kita bisa? Ya, selamat siang. Izin bertanya, dari mana kita dapat mengetahui bahwa fidusia sudah dihapus atau belum? Sebelum sementara kredit kita sudah lunas. Unik ini. Oke, ini cukup Ya. unik ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana, dari mana Mm-mm. jaminan fidusia kita sudah terhapus apa tidak. Ya, langkah pertama yang perlu dilakukan pastinya debitur konfirmasi dulu ke penerima fidusianya atau krediturnya tempat kita minjem. Mm-mm. Ini kan hutang saya udah lunas. Surat keterangan penghapusannya mana? Nah, itu sebagai seorang debitur, sebagai seorang peminjam kita harus aware. Harus tahu juga maksudnya. Ketika kita dikasih sertifikat jaminan fidusia, berarti ada penghapusannya. Penghapusannya dalam bentuk surat keterangan penghapusan sertifikat jaminan fidusia. Itu bisa diminta ke penerima fidusia Penerima atau ke fidusia. krediturnya. Itu hal pertama yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah sertifikat kita sudah, apakah benda kita sudah selesai menjadi jaminan fidusia. Kalau hak akses ke AHU online sih saya pikir itu agak panjang ya prosesnya, karena kan ada hak aksesnya, ada hak akses perorangan, tapi itu ada PNBP-nya lagi, Ada harus buat PNBP-nya. akun lagi, mengajukan akun ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, ada pengenaan biaya walaupun tidak banyak ya, cuma 50.000 pengenaan biaya untuk perorangan, tapi ada proses panjangnya. Gitu. Oke, baik. Itu yang sudah dijawab dari narasumber kita, dari Desi Yudarini. Baik, kita masih ada buka pertanyaan lagi ya. Boleh, Boleh. masih ada, tapi Masih. lumayan banyak ya yang Ya. bertanya. Boleh. Ya, kami tunggu. Kami tunggu 1 Kami menit. tunggu. Ah, 1 kali itu deh. 1 kali 6 menit. Kalau memang Masih ada yang ingin bertanya, boleh. Penghapusan sertifikat jaminan fidusia Fidusia. boleh. Atau kalau misalnya podcast ini sudah selesai, boleh langsung akses chat kita. Chat kita bisa hubungi call center kami, WhatsApp juga bisa bisa ditemukan di Instagramnya Kementerian Hukum Bali dari @kemenkum_bali. Jadi itu bisa diakses di jam kerja ya. Kalau Sabtu Minggu sih kita nggak bisa melayani. Jadi bisa diakses di jam kerja Senin sampai Jumat. Layanan kita dimulai dari pukul 8.00 WITA sampai kita kantor 16.00 WITA. Itu cuman nggak bisa langsung tektok, tuh dalam artian sekarang chat sekarang dibalas, enggak. Kita pasti balasnya satu-satu dari yang entry yang duluan masuk karena memang chat WhatsApp call center kita nih lumayan banyak yang bertanya kan, nggak cuma tentang fidusia, ada layanan kita di AHU dan bidang KI dan layanan kita di Kanwil Kementerian Hukum lain. Dan kami pasti akan selalu balas. Pasti akan kami balas. Kita usahakan secepatnya dibalas. Cuman ya itu tadi nggak bisa langsung tektok karena yang balas tuh bukan aplikasi. Kita harus menelaah lagi pertanyaannya apa, layanan apa yang akan diakses. Karena kita ingin memberikan layanan yang terbaik. Baik. Gitu. Oke, Caraka. Dek, terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Kade Pratnyawid. Izin bertanya Bapak dan Ibu, selamat siang. Oke. Apabila kita menerima kendaraan sebagai jaminan, bagaimana caranya kita mengetahui apakah kendaraan tersebut masih didaftarkan fidusia atau sudah dihapuskan? Apabila kita menerima kendaraan sebagai jaminan, berarti saya anggap Kade Pratnyawid ini berlaku sebagai penerima fidusia ya, karena menerima barang jaminan fidusianya. Jadi korporasi atau lembaga pembiayaan itu bisa mengecek melalui website AHU online.
Nah, itu tadi kalau memang Mhm. tidak dilaksanakan sendiri oleh lembaga pembiayaan, ada kuasanya. Kuasanya ini notaris. Notaris, ya. Saja ada biaya jasa ya. Tapi kalau jika dilaksanakan oleh penerima fidusia sendiri, lembaga pembiayaan sendiri, bisa diakses di AHU online. Jadi Oke. dimasukkan data, kalau misalnya kendaraan, data kendaraannya dimasukkan, nomor rangkanya dimasukkan, itu kan ada di BPKB itu biasanya Ada, nomor ya. rangkanya dimasukkan. Nah, nanti di sana akan terlihat apakah dia masih terdaftar sebagai jaminan fidusia Fidusia atau atau tidak. tidak. Baik, terima kasih sudah bertanya ke Kadep Pratnyawit. Nah, ini lumayan unik ya pertanyaannya. Oke, ada lagi ini dari Diah Kusumasari. Mohon bertanya, bagaimana jika lembaga pembiayaan tidak mau melakukan penghapusan? Apakah ada sanksinya? Oke. Kalau lembaga pembiayaan tidak mau melaksanakan kewajibannya dalam menghapuskan sertifikat fidusia, kalau kita bicara sanksi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia belum ada sanksi. Belum ada Belum ada sanksi, sanksi. namun tetap ada kewajiban yang diterapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jadi tetap harus dilaksanakan karena undang-undang sudah mengatur walaupun sanksi tidak ada. Kalau memang ada lembaga jaminan pembiayaan yang nggak mau melaksanakan penghapusan, chatting aja ke WhatsApp call center kita. Nanti bisa kita tindak Iya, lanjuti, mungkin tindak kita lanjuti, kita arahkan berikan juga. sosialisasi ke lembaga pembiayaannya atau mungkin bisa juga Bisa bersurat juga. karena ini suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh lembaga pembiayaan. Oke. Demikian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Diah Kusuma Sari. Baik, ada lagi yang ingin Kalau tidak bertanya? takut. Baik, oke kita Kayaknya nggak ada ya oke, closing statement ya. mhm, oke kita tunggu 1 menit lagi. Oke, ditunggu Oke, 1 menit lagi ya, kita Mas. beri waktu 1 menit Saya ikut lagi. diarahkan moderator. Enggak ya? Siap Ibu. Oke, tunggu lagi. Tapi sebelumnya sih, Mbak, moderator pernah nggak nih melaksanakan perjanjian fidusia? Oh, kalau jujur saya ini kendaraan saya selama membeli itu belinya cash 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 Oke, cash ya. Bukan gimana semoga karena ya balik lagi kan setiap orang berbeda kebutuhannya. Ada yang semoga memang semua orang diberikan rezeki yang tipe baik biar bisa rezeki. beli cash ya. Iya, karena kalau bagi saya cash tidak pusing Nah, ya, itu ya. Cuman memang harus menabung itu benar-benar. ya, tapi nabung lama. Tapi memang ada plus minusnya. Kalau kita tidak punya cash, tapi kita terutama buat yang bekerja, punya usaha, itu kan puter uangnya. Ya, benar. Kalau secara hitungan memang lebih mahal, tapi kan kalau kita pakai produknya misal kita pakai motor untuk kegiatan usaha, kegiatan kita berangkat kerja, itu hitungannya lebih efisien. Benar sih. Kadang bulanannya kan kita ya udah dipotong sekian, nggak perlu nggak pusing rasanya ya, karena ada yang namanya cicilan, ya. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya lagi ya. Kayaknya udah tidak ada yang bertanya lagi. Baik. Semoga informasi kali ini berguna untuk masyarakat semua, semeton Sami, khususnya pengguna para pihak di jaminan fidusia. Jaminan fidusia. Baik, sekian podcast ngecas kali ini. Nantikan podcast-podcast ngecas berikutnya dengan materi-materi yang wah keren, yang mungkin kita bisa ada lagi ya, mungkin bisa diundang lagi ya. Terutama kita yang di layanan HAHU, mungkin ada produk-produk layanan HAHU lagi yang lainnya gitu. Sekian podcast ngecas dari kami. Dan kami pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton live kami. Jangan lupa untuk kunjungi Instagram kami, sosial media kami di @kemenkumbali dan jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, kerabat kalian. Semoga informasi ini berguna untuk kita semua. Baik, saya Siba dan Dimade Krisnasari. Kami pamit undur diri dan Om Santi 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 Om.